Balik lagi di channel YouTube Jagoan Helm bareng gue Raditya Tari. Kali ini kita kedatangan motif baru dari JP Rocker. Terakhir kalau gue lihat tuh JP Rocker kayaknya baru keluar yang seri polosnya ya. Sekarang udah ada yang motifnya nih. Untuk nama motifnya sesuai judul yaitu JP Rocker RK09 yang warna black metallic. Kalau dari inisialnya black metallic berarti udah kebayang ya warna dasarnya apa? Hitam. Cocok nih. Biasa kalau retro-retro emang identik sama warna-warna gelap sih ya. Untuk warna retro tuh. Kelengkapan ada apa aja bang? Untuk sarungnya masih seperti JP Rocker yang biasa. Sarungnya tuh gue sukanya dari JP Rocker, dia warnanya shiny-shiny gitu. Kayak mengkilat-mengkilat gitu. Kayak ala-ala silver. Apa ya? Silver warna steel gitu. Warna baja gitu. Asik. Kesannya retro gitu sarungnya. Gue suka. Dan apalagi kelengkapannya? Udah, itu aja. Cuma only helm sama sarung. Kita singkirin dulu kardusnya. Oke. Kira-kira motifnya kayak gimana ya? Sebenarnya gue udah lihat spill dikit di foto kayak gimana sih yang RK09. Oke, ngingetin gue sama suatu motif. Dan ini dia. JP Rocker RK09 Black. Warnanya mewah banget ya. Oke, kalau teman-teman udah nggak asing sama helm-helm retro, pasti untuk melihat motifnya ini nggak asing ya. Jadi sekilas itu kayak seakan-akan itu kayak helm bell, atau bisa juga kita sebut bell bulit, itu tipenya. Ada mirip motifnya kayak gini juga, emang kasih kesannya retro banget. Jadi perpaduan warna hitam, terus ada goldnya juga ada glitter-glitternya, sama motif papan catur kayak gini nih, checkerboard. Kalau di bell sih itu kayak ala-ala ceritanya karbon gitu. Kalau di sini sih si JP Rocker dia lebih kayak ya udah papan catur biasa aja. Nggak dibikin samar kayak karbon gitu, enggak. Lebih menonjol papan catur ya. Terus perpaduan warna juga gue suka banget. Hitam gold itu kesannya bener-bener mewah, mahal gitu. Cocok nih biasanya. Kalau motif kayak gini berarti cocoknya naik motor-motor yang ala-ala cafe racer, ala-ala scrambler kayak gitu juga, atau British juga cocok nih. Pokoknya motor-motor klasik gitu, retro klasik. Kalau motor cruiser sih kayak Harley gitu, gue ngeliatnya kayak lebih cocok kalau pakai ini ya, yang model-model bogo begitu, yang lebih kayak half fast. Kalau retro full fast nih lebih identiknya kayak motor klasik yang ke arah-arah British, cafe racer sama scrambler gitu-gitu ya. Kalau yang tipe full fast, bisa juga untuk yang pakai skuter juga, kayak pakai apa namanya Vespa, terus Komadi, atau itu juga apa tuh yang satu lagi, aduh gue lupa namanya, Lambretta. Iya. Skuter-skuter matic kayak gitu loh, cocok banget nih pakai helm-helm kayak gini. Motifnya oke, ini mewah banget. Terus untuk bagian logo di depan sama di belakangnya juga dikasih warna gold buat ngasih tambah kesan yang mewah banget. Bener-bener ini perpaduannya retro banget sih. Cocok nih buat teman-teman yang suka motif-motif retro sama helm retro. Sekarang kita ngomongin si helm JP Rocker ini. Ini salah satu helm full face retro dari JP Helmet. Jadi JP Helmet, JPX sama JPR itu masih satu grup ya. Masih sama-sama JP gitu. Nah, untuk si JP Rocker ini dia masuk ke kategori full face retro yang untuk secara ukuran batok, jujur li agak gede sebenarnya. Contoh untuk badan yang kayak gue kayak gini, itu kalau misalkan nggak pakai jaket, kelihatan kayak pentol korek. Waktu itu launching di acara, aduh gue rada lupa lagi waktu itu, JP Rocker tuh di acara IMOS apa di Gias. Antara itu di tahun lalu, udah lama sekitar 2 tahunan yang lalu, itu pertama kali launching di sono. Dan gue coba tes fitting, waktu itu gue lagi nggak pakai jaket, kelihatan gitu kayak, oke, gede banget. Gue saranin buat teman-teman yang badannya kurus kayak kita ini, gue saranin pakai jaket biar nggak terlalu kebanting banget sama ukuran helmnya, karena memang dia lumayan gede, bahkan lebih gede dari kita juga ada juga Zeus yang full face. Aduh sorry gue rada lupa tipenya apa tuh namanya. Pokoknya ada yang Zeus full face juga, mirip tipenya kayak gini, dan itu jauh lebih gede dari helm Zeus untuk si JP Rocker ini. Cocok sebenarnya lebih ke untuk orang-orang gemuk. Tapi untuk fittingnya gimana bang? Nah untuk fittingnya dia sebenarnya true fit.
Jadi pakai M, L, XL itu sama aja kayak fitting-fitting helm biasa. Cuman ya itu, ukuran batoknya memang dia agak sedikit lebih besar. Untuk secara secara desain memang kalau retro itu dia cenderung simple ya, bulat, simple, nggak ada lakukan apa-apa. Emang kalau helm-helm retro zaman dulu di tahun 60, tahun 70, emang kayak gitu ya, secara desain. Karena waktu itu tuh belum ada kayak aerodinamis, harus yang runcing-runcing itu, enggak. Kalau zaman dulu tuh helm bentuknya cuma ya bulat aja. Terus untuk secara fitur juga JP Rocker biarpun desainnya retro, tapi dia punya fitur-fitur modern. Contoh dia ada lubang ventilasi di bagian atas, ada 3. Di bagian mulut dia ada, kebagi 3 lubang juga, tapi dia segaris gitu. Ada 3 lubang kebagi, terus ada untuk keluar angin di belakang, 1 di sini. Untuk visor dia dapat yang flat dan bawaannya dia dapat yang clear ya. Jadi belum ada visor belum ada tambahan atau di pembeliannya belum termasuk yang visor dark smoke atau yang iridium ya. Tapi tenang aja, itu udah bisa dibeli secara terpisah untuk visor iridium atau yang dark smoke-nya. Untuk naik turun visornya gue juga suka banget untuk JP Rocker ini karena gue salah satu user waktu itu gue pakai touring sampai ke gue lupa lagi namanya. Ujung genteng sana apa tuh? Gue lupa lagi. Waktu itu touring bareng teman-teman gue ke daerah ujung genteng ke sono. Tapi bukan ujung genteng, apa tuh gue lupa namanya. Ciwidey. Bukan Ciwidey. Geopark Ciletuh. Iya, gue waktu itu touring sana pakai JP Rocker dan lumayan ngerasain bener-bener 5 jam perjalanan full pakai helm ini dan sangat-sangat gue rekomendasi banget buat teman-teman yang pengen touring pakai helm full face retro karena emang senyaman itu. Terus di bagian dalam ya, helm ini juga udah support untuk pengguna kacamata alias glasses fit. Tapi seingat gua ya tidak ada tag-nya. Cuman udah gua tes waktu itu. Karena ada salah satu temen gue yang pakai JP Rocker juga. Waktu kita touring, dia pakai kacamata. Si Bang Semi, dia pakai kacamata. Dan dia akuin nyaman, sangat-sangat nyaman. 5 jam perjalanan masih gak kerasa sakit di batang kacamata ya. Jadi glasses fit-nya bener-bener sangat-sangat support banget. Oh ya, hampir kelewatan. Helm ini juga lisensinya sudah pasti SNI. Dan untuk si JP Rocker ini dia DOT untuk sertifikasi internasionalnya. Bahan dasarnya juga terbuat dari ABS, jadi bahan dasar yang umum, memang helm-helm di under 1 juta. Jadi ini bukan karbon, ini hanya motif aja. Sekilas kayak karbon catur, tapi tidak, ini hanya motif saja. Bagian sampingnya juga gue suka, bagian mekanisme visornya dia dikasih knop, dimana ini sangat-sangat ngasih kesan yang bener-bener retro banget sih. Karena kalau pakai ratchet konvensional kayak si lupa diputer. Ratchet konvensional kayak si JP Nova nih, misalkan kayak gini, jadinya kan kesannya modern. Sementara kalau si Rocker ini dikasih ya knop, bener-bener ngasih kesan yang futuristik, kesan yang retro banget. Nah, yang gue suka lagi dari si JP Rocker, bagian ventilasi mulutnya emang sekilas kayak tidak bisa dibuka tutup, tapi ternyata tuasnya ada di bagian dalam. Jadi untuk buka tutup bagian visor mulut ini bisa banget. Cuman untuk bagian ventilasi atas untuk masuk ke angin memang tidak bisa dibuka tutup, alias dia paten selalu terbuka. Terus kalau hujan gimana bang? Lumayan agak rembes dikit-dikit sih. Jadi kepala kita tuh kayak nyes. Emang ini gue ngeliatnya secara fitur sama secara looks emang ini helm lebih ke arah helm kemarau sih ya, karena secara ventilasi jidat dia tidak bisa ditutup, itu masalahnya. Jadi ceritanya bener-bener retro banget sampai ventilasi juga nggak bisa dibuka tutup nih. Untuk bagian tali pengunci dia dikasih double D-ring, cuman yang gue suka double D-ringnya di bagian besi stainlessnya dia warna merah marun, merah wine gitu, ngasih kesan yang keren banget, klasik. Terus bagian busa pipi dia terdapat emergency quick release atau EQRS. Amit-amit terjadi kecelakaan. Dan si JP Rocker ini sudah ada slot intercom. Yes. Waktu kemarin kita touring juga 5 jam, kita pakai intercom juga sangat-sangat nyaman. Gak kerasa neken di kuping karena lubangnya bener-bener dalam dan lebar. Jadi bisa nyesuaiin pakai speaker intercom apapun. Mau yang tebel, yang lebar, pokoknya apapun. Karena space intercomnya si JP Rocker ini sangat-sangat luas banget dan mendukung banget buat teman-teman yang pengen pakai intercom gitu. Oh ya, hampir lupa, di bagian busa neck roll bawah juga ini, bagian silver ini semacam reflektor. Jadi untuknya kegunaan safety waktu dipakai di malam hari. Jadi reflektor ini kalau kalian senterin atau sorot pakai lampu
itu nanti dia bakal mantul balik. Ini si bagian silver putih ini namanya reflektor. Gitu. Keren sih sebenarnya. Dan menurut gue juga salah satu helm retro yang sangat worth it sih buat di harga under 1 juta. Tapi sekarang kayaknya kalau yang motif udah 1 juta pas ya. Naik dikit. Kalau yang polos kan dia masih under 1 juta. Ternyata kalau yang motif dia di 1 juta. Sekarang gue mau nimbang kira-kira beratnya berapa untuk si JP Rocker ini. Terakhir sih seingat gue ada di 1.500-an kalau tidak salah. Apa 1.600 ya? Antara segitu pokoknya. Karena dia batoknya rada gede sih memang. Jadinya terasa berat waktu dipegang di tangan kayak gini. Kita timbang ya. Ini manual booknya anggap aja paling 5 gram nih. Soalnya nggak ada isi apa-apa. Cuma manual book aja. Oke, hampir 16. 1585. Berarti 1.500 plus. Hampir 1.600. 1585. Kalau memang secara data sih kelihatan agak berat, tapi waktu dipakai ternyata tidak seberat itu. Masih enteng, masih enak. Dan real testimoni dari kita juga yang kemarin pakai touring selama 5 jam itu bener-bener helmnya emang seenak itu dan senyaman itu. Jadi tidak bikin pegal di leher. Oke, sekarang gue mau tes fitting gimana penampakannya helm ini waktu dipakai dan biar teman-teman bisa menilai juga. Karena kalau menurut gue di badan kurus kegedean helmnya. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Coba kalian lihat ya waktu gue pakai. Ini yang gue cobain lagi size L karena size M-nya sedang tidak ada untuk motif ini atau bisa dibilang belum datang. Jadi ditunggu aja untuk size M-nya. Kalau untuk pilihan size juga ini banyak. Ada M, L, XL. Saya ingat gue juga sampai double XL ada tuh. Ya. Oke, ini gue cuma ngasih penampakan aja ya. Karena untuk size sendiri sebenarnya gue kegedean. Gue di rocker gue harus pakai M. Gue lipat dikit dulu biar enak dilihatnya. Oke. Nah, coba kalian nilai. Menurut kalian gimana? Apakah kegedean? Jujur nih sebenarnya jadi kayak astronot sih kalau pakai ini di badan kurus nih. Dari depan, samping, belakang, samping. Itu dia penampakan waktu dipakai. Kalau secara motif gimana menurut kalian? Kalau dari segala sisi, kalau gue ngeliatnya sih kesannya mewah banget sih dari di samping, dari belakang. Tapi emang ini nih, kalau dari sisi samping nih nilai jual dari si motif ini nih yang paling bikin eye catching gitu, yang bikin wow emang. Harus dilihat dari samping sih untuk motif ini. Dan itu dia tadi unboxing dari JP Rocker yang RK09 yang warna black metallic ini. Kalau ada yang bertanya, bang, apakah si JP Rocker itu ada batok ukuran kecilnya? Sayangnya jawabannya adalah tidak ada. Karena JP Rocker itu cuma ada satu ukuran batok aja. Jadi buat teman-teman yang kurus, mungkin teman-teman bisa pakai jaket biar nggak terlalu kebanting banget waktu pakai helm JP Rocker ini. Dan kalau menurut gue, ini salah satu helm retro yang di under 1 juta sampai 1 juta pas lah. Yang paling worth it. Dan untuk motif ini sendiri, ini di range harga 1 juta. Tapi lagi ada diskon yang gede banget khusus untuk motif ini. Penasaran diskonnya berapa? Langsung aja mampir ke toko kita di Ginokasi, Bekasi Selatan. Dan diskon ini juga berlaku di online. Jadi bisa langsung searching aja online shop kita, cari aja Jagoan Helm, atau bisa juga klik link di bawah. Langsung aja ya. Oke, gue Raditya Tnari, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.